Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Penyelenggaraan manajemen ASN (KASN) tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan asas. A. Asas proporsionalitas. B. Asas profesionalitas. C. Asas non-diskriminatif. D. Asas keterpaduan. E. Asas akuntabilitas. Jawabannya adalah C. Asas non-diskriminatif. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah asas non-diskriminatif. 2. Penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN. Arti dari asas: A. Asas kesejahteraan. B. Asas profesionalitas. C. Asas kepastian hukum. D. Asas keterpaduan. E. Asas akuntabilitas. Jawabannya adalah A. Asas kesejahteraan. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah asas kesejahteraan. 3. Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi utama dalam jabatan fungsional adalah: A. Jabatan fungsional keterampilan penyelia. B. Jabatan fungsional keterampilan mahir. C. Jabatan fungsional keterampilan pemula. D. Jabatan fungsional keterampilan terampil. E. Jabatan fungsional keterampilan pertama. Jawabannya adalah B. Jabatan fungsional keterampilan mahir. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah jabatan fungsional keterampilan mahir. 4. Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keterampilan adalah: A. Jabatan fungsional keterampilan penyelia. B. Jabatan fungsional keterampilan mahir. C. Jabatan fungsional keterampilan pemula. D. Jabatan fungsional keterampilan terampil. E. Jabatan fungsional keterampilan pertama. Jawabannya adalah A. Jabatan fungsional keterampilan penyelia. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah jabatan fungsional keterampilan penyelia. 5. Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar dalam jabatan fungsional keterampilan adalah: A. Jabatan fungsional keterampilan penyelia. B. Jabatan fungsional keterampilan mahir. C. Jabatan fungsional keterampilan pemula. D. Jabatan fungsional keterampilan terampil. E. Jabatan fungsional keterampilan pertama. Jawabannya adalah C. Jabatan fungsional keterampilan pemula. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah jabatan fungsional keterampilan pemula. 6. Kompensasi dasar berupa honorarium sesuai tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan peraturan perundang-undangan adalah dengan beban kerja yang ditetapkan oleh: A. Tunjangan. B. Honorarium. C. Gaji. D. Remunerasi. E. Pendapatan. Jawabannya adalah C. Gaji. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah gaji. 7. Yang dimaksud dengan pejabat fungsional keahlian adalah kecuali: A. Auditor kepegawaian. B. Peneliti. C. Analis kebijakan. D. Analis layanan umum. E. Perancang perundang-undangan. Jawabannya adalah D. Analis layanan umum. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah analis layanan umum adalah jabatan pelaksana. 8. Instansi pemerintah memberikan kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di instansi lain yang sesuai dengan persyaratan kompetensi paling lama: A. 1 bulan. B. 3 bulan. C. 6 bulan. D. 10 bulan. E. 12 bulan. Jawabannya adalah E. 12 bulan. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah instansi pemerintah memberikan kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di instansi lain yang sesuai dengan persyaratan kompetensi paling lama 1 tahun. 9. Untuk mencegah konflik kepentingan PNS yang memiliki hubungan tali perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam satu unit kerja dapat dimutasi pada unit yang berbeda berdasarkan keputusan: A. Presiden. B. Kepala Komisi ASN. C. Pejabat Pembina Kepegawaian. D. Kepala Badan Kepegawaian Negara. E. Kepala Lembaga Administrasi Negara. Jawabannya adalah C. Pejabat Pembina Kepegawaian. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah pejabat pembina kepegawaian. 10. Yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi media di tingkat provinsi adalah: A. Sekretaris daerah. B. Kepala bagian. C. Kepala dinas.
D. Kepala Bidang, E. Sekretaris Khusus Gubernur. Jawabannya adalah A. Sekretaris Daerah. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi media di tingkat provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi. 11. Yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi pratama adalah kecuali A. Sekretaris Daerah Provinsi, B. Kepala Dinas Provinsi, C. Sekretaris Daerah Kota, D. Kepala Bagian, E. Sekretaris Daerah Kabupaten. Jawabannya adalah A. Sekretaris Daerah Provinsi. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi pertama adalah Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten atau Kota. 12. Peraturan yang mengatur tentang penilai kinerja PNS adalah A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, D. PP Nomor 10 Tahun 2017, E. PP Nomor 30 Tahun 2019. Jawabannya adalah E. PP Nomor 30 Tahun 2019. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah PP Nomor 30 Tahun 2019. 13. Suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja adalah A. Sistem informasi kinerja, B. Sistem informasi pegawai, C. Sistem manajemen kinerja, D. Sistem pengelolaan kinerja, E. Sistem kinerja kepegawaian. Jawabannya adalah C. Sistem manajemen kinerja. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah sistem manajemen kinerja. 14. Rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun adalah A. Sasaran kinerja pegawai, B. Rencana kerja pegawai, C. Standar kinerja pegawai, D. Kompetensi kerja pegawai, E. Sasaran kompetensi pegawai. Jawabannya adalah A. Sasaran kinerja pegawai. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah sasaran kinerja pegawai. 15. Ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS adalah A. Target kinerja, B. Satuan kinerja, C. Indikator kinerja, D. Realisasi kinerja, E. Perilaku kinerja. Jawabannya adalah C. Indikator kinerja. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah indikator kinerja. 16. Jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan adalah A. Realisasi kerja, B. Target, C. Sasaran kinerja, D. Indikator kinerja, E. Satuan kinerja. Jawabannya adalah B. Target. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah target. 17. Menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir merupakan A. Tujuan penilaian kinerja PNS, B. Target penilaian kinerja PNS, C. Fungsi penilaian kinerja PNS, D. Indikator penilaian kinerja PNS, E. Pengertian penilaian kinerja PNS. Jawabannya adalah A. Tujuan penilaian kinerja PNS. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah tujuan penilaian kinerja PNS. 18. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan berikut ini kecuali A. Hasil, B. Target, C. Proses, D. Manfaat, E. Capaian. Jawabannya adalah C. Proses. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah proses. 19. Penilaian kinerja PNS berlandaskan prinsip di bawah ini kecuali A. Objektif, B. Terukur, C. Proporsional, D. Partisipatif, E. Akuntabel. Jawabannya adalah C. Proporsional. Pembahasan. Jawabannya tepat adalah proporsional. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. 20. Penilaian terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai kinerja PNS adalah A. Objektif, B. Terukur, C. Proporsional, D. Partisipatif, E. Akuntabel. Jawabannya adalah A. Objektif. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah objektif.
21. Seluruh hasil penilaian kinerja harus dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang adalah prinsip A. Objektif, B. Terukur, C. Transparan, D. Partisipatif, E. Akuntabel. Jawabannya adalah E. Akuntabel. Pembahasan jawaban yang tepat adalah akuntabel. 22. Proses penilaian kinerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai kinerja PNS dengan PNS yang dinilai merupakan prinsip A. Objektif, B. Terukur, C. Transparan, D. Partisipatif, E. Akuntabel. Jawabannya adalah D. Partisipatif. Pembahasan jawaban yang tepat adalah partisipatif. 23. Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia adalah prinsip A. Objektif, B. Terukur, C. Transparan, D. Partisipatif, E. Akuntabel. Jawabannya adalah C. Transparan. Pembahasan jawaban yang tepat adalah transparan. 24. Unsur yang terdapat dalam sistem manajemen kinerja PNS sebagai proses dari penilaian kinerja adalah kecuali A. Perencanaan kinerja, B. Pemantauan kinerja, C. Penataan kinerja, D. Penilaian kinerja, E. Tindak lanjut. Jawabannya adalah C. Penataan kinerja. Pembahasan jawaban yang tepat adalah penataan kinerja. Sistem manajemen kinerja PNS terdiri atas A. Perencanaan kinerja, B. Pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja, C. Penilaian kinerja, D. Tindak lanjut, E. Sistem informasi kinerja PNS. 25. Instansi pemerintah yang telah membangun sistem manajemen kinerja PNS selain yang diatur dalam peraturan pemerintah ini dilakukan evaluasi bersama dan hasilnya ditetapkan dengan A. Keputusan Presiden, B. Keputusan Menteri, C. Keputusan Kepala BKN, D. Keputusan Kepala LAN, E. Keputusan Kepala KSN. Jawabannya adalah B. Keputusan Menteri. Pembahasan jawaban yang tepat adalah keputusan Menteri. 26. Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan memperhatikan A. Indikator kerja, B. Target kerja, C. Perilaku kerja, D. Evaluasi kinerja sebelumnya, E. Penilaian atasan instansi pegawai. Jawabannya adalah C. Perilaku kerja. Pembahasan jawaban yang tepat adalah perilaku kerja. 27. Proses penyusunan SKP dilakukan dengan memperhatikan di bawah ini kecuali A. Perjanjian kinerja, B. SKP rekan kerja, C. Uraian jabatan, D. Organisasi dan tata kerja, E. Perencanaan strategis instansi pemerintah. Jawabannya adalah B. SKP rekan kerja. Pembahasan jawaban yang tepat adalah SKP rekan kerja. Proses penyusunan SKP dilakukan dengan memperhatikan A. Perencanaan strategis instansi pemerintah, B. Perjanjian kinerja, C. Organisasi dan tata kerja, D. Uraian jabatan, E. SKP atasan langsung. 28. SKP disepakati oleh pegawai yang bersangkutan dengan pejabat penilai kinerja PNS setelah direview oleh A. Pembina kepegawaian, B. Pimpinan instansi, C. Pimpinan penilai, D. Pengelola kinerja, E. Penata kinerja. Jawabannya adalah D. Pengelola kinerja. Pembahasan jawaban yang tepat adalah pengelola kinerja. 29. Dalam perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan memperhatikan perilaku kerja. SKP harus memuat A. Kinerja pegawai dan atasan langsung, B. Kinerja individu dan organisasi, C. Kinerja utama dan tambahan, D. Kinerja rencana dan realisasi, E. Kinerja awal dan akhir. Jawabannya adalah C. Kinerja utama dan tambahan. Pembahasan jawaban yang tepat adalah kinerja utama dan tambahan. Selain kinerja utama, SKP dapat memuat kinerja tambahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.